Sebelum melanjutkan, jangan lupa subscribe dulu. Terima kasih. Bab 4 Menyelamatkan Roti Kecil. Sanggul kecil itu sangat takut padanya hingga wajahnya menjadi pucat. Namun, Ningsi hanya duduk di samping roti kecil itu dan tidak melakukan apapun, segera menutup matanya dan pergi tidur. Dia didorong oleh Changli untuk menemani orang minum sepanjang malam. Dia mengalami sakit kepala yang membutakan saat ini. Ketika Ningsi akhirnya terbangun setelah beberapa saat, dia merasakan sisi kakinya terasa hangat. Menundukkan kepalanya, dia bisa melihat bahwa pada suatu saat, sanggul kecil itu telah meringkuk di sisi kakinya, dan tangan kecilnya bahkan memegang ujung bajunya. Ningsi tidak bisa menahan tawa. Sebelumnya, saat masih di pedesaan, ia pernah memelihara seekor kucing. Ia sangat pengecut dan takut pada orang lain, dan akan lari jika melihat siapapun. Namun, selama Anda tidak menyadarinya, ia akan lengah dan merasa Anda bukanlah ancaman. Setelah itu terjadi, ia akan diam-diam meringkuk di sisi Anda, bahkan naik ke pangkuan Anda untuk tidur. Sanggul kecil itu sepertinya merasakan tatapannya, wajah kecilnya sedikit memerah, tapi kali ini, tidak ada lagi kepanikan di matanya. Sebaliknya, matanya yang besar dipenuhi rasa ingin tahu. Dia benar-benar seperti kucing peliharaan kecil, bahkan matanya pun sama. Bibir Ningsi melengkung ke atas, tangannya gatal ingin mengelusnya. Dia menyerah untuk melawan dan mengulurkan tangan untuk mengelus kepala kecil berbulu halus yang menggemaskan itu. Dengan satu sentuhan itu, wajahnya langsung berubah. Kenapa keningnya sepanas ini? Kamu sedang demam. Changli akan mengurungnya setidaknya sampai audisi selesai besok. Jika anak terus terbakar selama itu akan sangat berbahaya. Meski merasa cemas seiring berjalannya waktu, dia menemukan ada sesuatu yang tidak beres. Bola lampunya mati. Kenapa masih ada cahaya di dalam ruangan? Sambil mengangkat kepalanya, dia melihat ada jendela atap kecil, dan cahaya jatuh dari jendela kecil itu. Ningsi melihat sekeliling gudang, dan akhirnya memindahkan sebuah tangga. Roti kecil, kemarilah, aku akan membantumu keluar. Si kecil akhirnya menunjukkan respon terhadap kata-katanya, tapi dia menggelengkan kepalanya dengan tatapan tegas. Ningsi mengerti maksudnya, tapi tersenyum dan mencubit pipinya. Bagaimanapun juga, kamu cukup setia, kamu ingin menderita bersama denganku. Naiklah, jendela ini terlalu kecil, saya tidak bisa keluar. Jika kamu keluar duluan, kamu bisa menemukan seseorang untuk datang menyelamatkanku. Melihat lelaki kecil itu masih ragu-ragu, Ningsi menggendongnya dan meletakkannya di tangga. Cepat, jika kamu laki-laki, jangan ragu. Aku akan melindungimu dari bawah. Setelah akhirnya mengirim anak itu keluar dengan susah payah, Ningsi merasakan gelombang pusing. Dia kehilangan kendali atas kakinya, dan jatuh dari tangga dalam satu gerakan. Dari tepi jendela, roti kecil itu melihat pemandangan ini, dan kepanikan muncul di wajah kecil yang sebelumnya kusam dan tak bernyawa itu. Ningsi mempertahankan sisa kekuatannya dan mengucapkan satu kata, ayo. Di bawah cahaya bintang, wajah wanita itu pucat dan rapuh. Tapi itu tidak mengaburkan kecantikannya yang menakjubkan. Terutama sepasang mata yang lembab dan hidup, yang seperti lautan yang dipenuhi bintang tak berujung. Dia bukan lagi gadis desa yang bodoh dan anak itik jelek. Namun, apa gunanya sekarang? Ningsi tersenyum pahit. Sebelum dia membalas dendam, dia akan mati di sini. Namun, sebelum meninggal, setidaknya dia telah melakukan perbuatan baik dengan menyelamatkan roti kecil itu. Jika anaknya tidak meninggal saat itu, dia mungkin berusia sekitar ini. Setelah kecelakaan mobil 5 tahun yang lalu, karena malu, keluarga Ning mengirimnya ke universitas yang khusus menerima anak-anak elit Amerika yang bandel, meninggalkannya untuk mengurus dirinya sendiri. Dia mengundurkan diri dari universitas itu dan mendaftar kembali ke Universitas California Selatan, hampir menjadi gila dalam mengejar segala jenis pengetahuan. Karena dia ingin mengalahkan Ning Xueluo, dan mengambil kembali semua miliknya. Yang terpenting, akting adalah impian terbesar dalam hidupnya. Setelah kembali ke tanah airnya, menggunakan wajah ini dan dasar kemampuan akting yang kuat, dia ditemukan oleh Changli, dan berhasil memasuki perusahaan industri terbesar, Starlight Entertainment. Dia seharusnya memiliki masa depan yang cerah sejak saat itu, tapi Ning Xueluo mengikutinya ke dalam cahaya bintang. Dan dengan menyuap Changli, dia menekannya dari segala arah.